Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar sayup-sayup suara talbiyah mengingatkan kita setahun yang lalu di Mekah dan Madinah. Masya Allah. Allahumma labbaik. Subhanallah. Saudaraku, tentunya yang kemarin berada di Mekah dan Madinah, kalimat talbiyah ini sangat menyentuh di kolbu kita. Namun pada hari ini kami akan melanjutkan pengalaman haji 2023 yang ini masuk ke inti haji, yaitu Ar-Musnah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ini sangat penting sekali peristiwa Arafah ini, karena tidak ada Arafah ataupun tidak wukuf, tidak ada haji. Begitu. Yang jelas kita mulai untuk tahun 2024 ini informasi bahwasanya jamaah haji Kota Kediri akan langsung ke Mekah dan melakukan umroh. Untuk itu mungkin perbedaannya di mikotnya. Kalau tahun 2023 kemarin kita dari rombongan Kota Kediri itu turun di Madinah. Jadi kita umrohnya ambil mikot di Masjid Bil Ari. Oke, baiklah, untuk pada pagi hari ini sambil mendengarkan talbiyah dari masjid sebelah yang mungkin akan mengadakan pemantapan manasik. Kita pada tanggal 8 kalau tidak salah itu sudah kita di warning untuk bersiap-siap. Itu 8 pagi ya, menjelang siang lah. Itu kita di warning untuk bersiap-siap, turun, tunggu aba-aba, tetap di tempat lantai hotel. Tapi nanti begitu ada gilirannya kita turun dan langsung naik bis. Akan diangkut atau dibawa menuju ke Arafah. Ini perbedaan tarwiyah dengan yang kita lakukan. Memang sebagian dari teman-teman kita dari Ponorogo, dari Nganjuk, mungkin dari sebagian teman-teman kita ada yang melakukan tarwiyah. Jadi tujuannya bukan ke Arafah tapi ke Mina dulu, mabit di sana, kemudian baru besoknya pergi ke Arafah untuk wukuf. Baiklah, pengalaman yang kami alami bersama istri dan rombongan dari Kediri, bahwasannya kita pagi jam 8 atau jam 9 itu kita sudah disuruh untuk berkemas menunggu giliran. Kita memakai kain ihram dari pagi, kemudian sholat sunnah pakai kain ihram di hotel, kemudian siap-siap turun dan diangkut ke Arafah. Dalam perjalanan Arafah itu apa-apa yang harus panjenengan lantunkan itu sudah ada di bimbingan manasik haji. Yang jelas kita menuju ke Arafah tanggal 8 kalau seingat saya. Itu kita sampai di sana itu karena berangkatnya juga agak siang ya. Itu zuhur untuk salah, atau menjelang zuhur sampai sana Arafah. Jadi di sana kita masih ada waktu untuk bernikmat ria di Arafah.
karena kita masih ada waktu menginap 1 malam di Arafah, dan besoknya baru kita melakukan rukun haji, yaitu wukuf. Di Arafah jangan khawatir, bahwasannya di dalam bis kita nyaman untuk melantunkan apa-apa yang panjenengan lantunkan, doa-doa apa yang panjenengan panjatkan. Kemudian sampai di Arafah itu kita sudah ditempatkan pada tenda yang sudah ditentukan, yang sebelumnya sudah disurvei sama petugas, dan kita diarahkan untuk masuk di tenda tersebut. Dari Kediri 1 tenda, itu cuma dipisah, yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu laki-laki dan perempuan pisah. Kemudian di sana fasilitas sudah mencukupi, sanitasi, toilet, kamar mandi. Terus ini di Arafah, sambil kita menanti untuk datangnya wukuf, itu kita diberi jatah 1 tas begitu, yang isinya yaitu tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, gula, kopi, teh, sendok, cingkir, sambal, saus, dan lain sebagainya ada di situ. Alhamdulillah, jamaah haji 2023 sangat dimanja sekali. Di Arafah kita bisa membuat kopi, bisa membuat teh yang panas, karena disediakan air panas di setiap lorong tenda, ataupun di beberapa tenda itu ada air panas atau dispenser. Itulah fasilitas sedikit yang ada di Arafah. Untuk tenda alhamdulillah lumayan, cuma blower AC-nya kurang dingin, tapi tidak masalah. Jadi manfaatkan di Arafah itu nanti semaksimal mungkin, bahwasannya pada waktu kita datang wukuf, yaitu masuk zuhur sampai nanti batasnya maghrib tanggal 9 itu kita wukuf, ada khotbah wukuf, lalu doa-doa, lantunkan doa sebanyak mungkin, jangan jenuh, jangan bosen, jangan ogah-ogahan. Itu waktu-waktu yang sangat-sangat istimewa. Lantunkan doa apa saja permintaan panjenengan. Begitu, jangan sampai kita sedikit pun ngobrol dengan teman sebelah ataupun yang lainnya. Itu yang saya pesankan, karena pada waktu itu banyak sekali ya, mungkin ya karena apa ya tidak tahu, yang jelas kurang memanfaatkan waktu wukuf itu setelah khotbah doa, dan kelihatannya banyak juga yang berbincang-bincang begitu. Tapi manfaatkan untuk pengalaman itu, jangan sampai terulang. Yang jelas maksimalkan di Arafah itu. Kemudian nanti menjelang maghrib, lepas maghrib atau menjelang maghrib, kita sudah digiring untuk keluar dari Arafah menuju ke Musdalifah untuk mabit di sana 1 malam. Jadi tanggal 9 sore itu kita sudah menuju ke Musdalifah. Nah, Musdalifah itu sebelum masuk, waktu masuk ke Musdalifah itu ada hamparan yang sudah diberi karpet semua, cuma tidak ada payonnya ataupun tidak ada tenda. Itu usahakan untuk masuk sebelum kita menempati tempat yang sudah disediakan. Itu saya sarankan untuk menempati tempat antrian yang di dekat pintu keluar. Jadi misalnya sebelah kiri itu pintu masuk, nanti sebelah barat atau sebelah timur itu pintu masuk, sebelah barat itu untuk pintu keluar. Dan pintu keluar itu dibatasi dengan pipa besi panjang itu untuk antri 2 saf. Saya sarankan kita rombongan masuk ke nomor berapa itu antriannya ya seperti itu, di dekat itu aja. Karena nanti waktu kloter pertama di bis pertama itu
kita bisa terangkut yang awal untuk menuju ke Mina. Tapi saya ingatkan sebelum masuk ke Musdalifah, itu pintu masuknya itu ada di situ disediakan kantong-kantong kerikil. Satu kantong berisi 50. Nah, itu sesuaikan saja kebutuhan panjenengan dengan istri misalnya. Itu berapa? Hitung dari nanti jamarot pertama itu berapa kerikil, yang kedua berapa kerikil, yang ketiga berapa kerikil. Silahkan disesuaikan untuk ambil satu kantong ataupun beberapa kantong yang sesuai dengan kebutuhan. Satu kantong 50 kerikil. Itu supaya ambil duluan aja, enggak apa-apa. Nanti memang nanti juga dihimbau untuk ambil kerikil. Coba kalau karena lapangannya juga luas, makanya itu sambil kita masuk kita ambil kerikil. Setelah ambil kerikil di Musdalifah itu niatnya kita mabit ya, mabit satu malam, tidak sampai satu malam, pokoknya sudah di situ. Kemudian kita bersiap-siap untuk ngantri bis yang akan mengangkut ke Mina. Lah, bis yang mengangkut ke Mina itu kalau giliran kota Kediri nomor 3, ya bis nomor 3 itu yang dinaiki. Terus itu bergilir, bis nomor 4 ya berhenti di pintu keluar nomor 4, nomor 3 juga begitu, dan seterusnya. Maka dari itu pengalaman tahun kemarin bahwasanya di jamaah kita banyak yang tidak terangkut itu karena bisnya dari Mina mau balik ke Musdalifah itu tidak bisa karena kredit. Nah, itulah pengalaman, makanya kita antri lebih awal lebih baik. Jadi kira-kira diangkut dari Musdalifah ke Mina itu sekitar jam 11 atau setengah 12 kalau salah. Semacam itu. Itu tahun yang lalu, tapi tahun 2024 saya kurang tahu. Itu pesan saya. Kemudian kalau kita sudah naiki bis, dan itu memang harus memerlukan tenaga juga ngantri itu malam-malam. Manfaatkan di situ dalam ngantri itu kita juga berdoa, kita juga kalau sempat tidur aja enggak apa-apa. Di situ saya soalnya sempat tidur juga dan sempat melakukan sholat tahajud juga. Di situ ada disediakan toilet dan tempat wudhu juga. Ya, itulah kita manfaatkan fasilitas yang ada di Musdalifah untuk kita maksimalkan ibadah haji kita. Kemudian setelah kita naik bis, kita diangkut ke Mina. Di Mina itu kita juga nanti ada sudah jatah tenda tertentu yang sudah ditentukan nomor berapa, dan itu ketua kloter ataupun ketua petugas haji dari Kediri itu sudah survei sebelumnya, jadi jangan khawatir nanti akan diaba-aba, akan diatur sedemikian rupa sehingga masuk ke tenda-tenda. Jangan khawatir tidak tidak kebagian tenda. Kalau di kota Kediri insya Allah sudah ada di plotnya. Begitu tahun kemarin memang banyak sekali yang tidak kebagian tenda, tidak tahu masalahnya apa, atau overload atau bagaimana. Yang jelas banyak sekali yang tidur di emper-emper tenda, banyak sekali yang tidur di masjid-masjid tua. Itu yang kita alami waktu di Mina. Jangan khawatir, di Mina paket yang dari Arafah tadi berisi kopi, teh, gula, cingkir, sendok dan lain sebagainya, sambal, saus di situ. Itu bisa kita manfaatkan lagi. Di Mina fasilitasnya lebih bagus. Tendanya pun lebih kuat. Terus toilet juga tersedia, masjid juga ada. Itu bedanya. Di situ masjid tua, ya namanya masjid apa saya juga tidak tahu. Yang jelas pada waktu kita datang itu kita masuk tenda sesuai dengan arahan dari petugas. Itu kita menempati tempat ya seperti itu tempatnya. Nanti sholat juga di situ, tapi sholat di masjid tua juga bisa. Kalau saya lebih suka sholat di masjid tua, jadi saya sesering mungkin ke masjid dekat soalnya. Ya, cuma di situ pada waktu itu banyak orang yang tidur, yang pokoknya yang tidak kebagian tenda, anunya di situ, stay-nya di situ. Itu pengalaman 2023 kemarin di Mina. Kalau dari makanan Arafah sama Mina, udahlah, jangan khawatir, semuanya sudah dikirim. Kecuali pada waktu di Arafah ya, itu yang pertama kali datang itu makanannya agak telat. Tapi yang telat itu ya tidak sampai kita fatal.
yang jelas kita sudah diimbau dulu untuk membawa bekal untuk awalnya. Dari Mina kemudian nanti kita akan diarahkan menuju Jamarot yang pertama, yaitu melempar jumroh yang pertama. Itu nanti sesuai dengan arahan ataupun sesuai dengan pengetahuan pada waktu manasik haji, itu panjenengan sediakan kerikil yang sesuai dengan jatahnya. Begitu, ikuti saja arahan petugas, tapi yang jelas kalau ikut KBIH ya tentunya ada koordinator, ada pengarahnya di situ. Tapi kalau untuk mandiri, saya harapkan saya beritahu pengalaman bahwasanya untuk ke Jamarot lebih baik hindari terowongan. Jadi cari informasi yang tidak lewat terowongan, itu lebih dekat dan langsung di lantai pertama. Kemudian ya tidak ada pengaturan di situ. Kalau di terowongan itu ada pengaturan, tergantung kepadatan. Kalau terowongan itu padat, maka diputar lagi, lebih jauh lagi. Seperti itu pengalaman kita pada waktu kemarin begitu. Jadi pengalaman yang pertama kita tidak ikut ke terowongan, itu nyaman sekali. Kemudian yang kedua kita ke terowongan, kemudian kita yang ketiga itu kita cari jalan pintas, tapi ternyata malah ke lantai 3 itu lebih jauh lagi. Tapi itu pengalaman. Itulah dari Arafah, kita fasilitas cukup, kemudian Musdalifah, kita pengalamannya semacam itu. Jangan sampai terulang lagi pengalaman yang 2023 sampai tidak terangkut ya, sampai siang, sampai kekurangan air itu. Di sana banyak sekali beritanya begitu, memang begitu. Cuma kondisi jamaah Kediri tidak mengalami seperti itu. Itu karena apa? Kok tahu? Ya saya tahu dari YouTube, dari TikTok, dan juga dari jamaah yang baru datang saya tanya semacam itu. Pada waktu itu dari Nganjuk kalau salah, itu saya tanya baru datang. Begitulah. Jadi insya Allah sedikit pengalaman semacam itu bisa memberikan kita lebih baik, lebih nyaman lagi untuk kita beribadah. Jadi saya ingatkan lagi, untuk dari Mina ke Jamarot itu jalannya juga agak panjang. Saya sarankan pakai sandal dan kaos kaki double. Itu mengantisipasi supaya kaki kita tidak melepuh. Pengalaman saya melepuh, istri pakai kaos kaki tidak melepuh. Begitu untuk sementara Armusna yang sedikit. Untuk makanan tidak masalah, untuk tempat sholat tidak masalah, fasilitas sudah mencukupi semuanya. Kantong kencing pun tidak saya gunakan, saya memang membawa. Tapi seumpama kita pakai pun kita juga repot untuk apa itu? Makainya di mana, karena tempatnya memang tidak ada. Begitu kira-kira untuk pengalaman pada pagi hari ini, kita share, kita bagi sambil menanti teman-teman kita yang mau melakukan manasik haji, yang berangkatnya insya Allah tanggal 31 Mei ini dari Aula Muktamar Lirboyo. Kita doakan semoga rombongan haji dari kota Kediri pada tanggal 31 nanti sampai pulangnya nanti selalu diberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan dan diterima ibadah hajinya. Begitu, terima kasih. Untuk saat ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Anindito Aryono dari Rooftop Cafe Wilis Indah Kediri menyampaikan pengalaman berhaji tahun 2023, sedikit barangkali bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.